Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU, channel yang membahas mengenai tutorial serta tips dan trik di dunia web design, web programming, ataupun programming secara umum. Masih bersama saya, Sandika Gali. Di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai tips-tips belajar programming. Ya, kalau sebelumnya itu kan kita sudah pernah membahas mengenai tips untuk programmer pemula, tips untuk menghadapi error, sampai dengan tips untuk cara belajar menggunakan model yang namanya Vark model. Nah, kali ini tips belajar programmingnya akan saya ambil dari buku ini, teman-teman ya. Buku yang judulnya Atomic Habits karangan James Clear. Ya, jadi buku ini bagus banget. Salah satu buku yang menurut saya harus kalian baca. Yang ilmu-ilmu di dalamnya itu bisa kita pakai untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil, ya atomik tadi ya, agar bisa memberikan dampak positif yang besar pada diri kita di kemudian hari. Di buku ini juga dijelaskan mengenai bagaimana kita menghilangkan atau menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghambat pengembangan diri kita. Nah, tapi nanti akan kita coba juga implementasikan tips-tips dari buku ini untuk pembelajaran programming kita, teman-teman ya. Yang harapannya nanti bisa bikin kita semakin semangat belajarnya, sehingga kita bisa menjadi seorang developer atau software engineer yang memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita kali ini, yaitu Niaga Hoster, penyedia layanan web hosting terbaik di Indonesia, buat kalian yang lagi butuh shared hosting, VPS, ataupun cloud hosting. Tapi untuk ini, detailnya nanti kita akan bahas belakangan ya. Baik teman-teman ya, mari kita mulai bahas dulu mengenai penulis bukunya. Ya, namanya adalah James Clear. Jadi dia adalah penulis kelahiran 1986. Waktu kuliahnya dulu dia adalah seorang pemain baseball, dia itu posisinya pitcher ya, yang lempar bolanya. Nah, nanti ini ada cerita menarik nih mengenai baseball ini. Jadi waktu sekolah itu, waktu SMA, kepalanya dia itu pernah kelempar stick baseball dari orang yang mau mukul bola dia. Jadi kelepas gitu ya. Habis itu dia geger otak, terus koma selama 8 jam. Nah, dan untuk pulihnya lagi itu dia butuh waktu sekitar 9 bulan sampai dengan dia bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, selama proses pemulihannya itu, dia sadar bahwa dia nggak bisa dengan cepat balik lagi ke keadaan semula, semuanya butuh proses. Nah, jadi dia fokus untuk membuat perubahan-perubahan kecil dalam hidupnya agar dia bisa lebih baik lagi setiap harinya. Nah, dan perubahan-perubahan kecil inilah yang dia tuangkan ke dalam bukunya Atomic Habits ini. Jadi sekali lagi, inti dari buku ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh atau menjadi lebih baik sebanyak 1% setiap harinya. Nggak usah banyak-banyak teman-teman, 1% aja. Tapi dari 1% ini, kalau kita lakukan setiap hari, maka di tahun depan itu kita akan lebih baik sebanyak 365%, yang artinya 37 kali lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, tapi sekarang mungkin pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih baik 1% setiap harinya? Nah ini, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari buku ini menurut saya, yaitu prakteknya atau caranya ya. Jadi James ini nulis ada 4 hukum atau 4 aturan, atau saya sebutnya 4 mantra gitu ya, yang harus selalu kita ingat saat kita mau menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Nah, apa aja mantranya? Yang pertama, itu make it obvious. Yang kedua, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying. Gimana itu Pak maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Hukum atau aturan yang pertama, yaitu make it obvious. Ya, atau bikin agar kebiasaan yang mau kita bangun itu jelas. Banyak orang yang gagal untuk membentuk kebiasaan itu adalah bukan karena kurangnya motivasi, tapi karena kurang jelasnya tujuan yang mau dia capai. Atau bahkan tujuannya nggak kelihatan gitu ya. Contohnya gini, misalnya kalian punya tujuan itu, saya harus sehat. Saya harus bisa main gitar. Saya pengen jago ngoding. Nah, semuanya itu nggak jelas tujuannya, teman-teman. Nggak bisa keukur, terus susah untuk mencapainya. Sehat itu seperti apa? Ukuran bisa main gitar tuh sampai mana? Jago ngoding itu kayak gimana? Ya, jadi kata James Clear, tujuannya itu misalnya bukan untuk lari maraton, tapi tujuannya jadi pelari gitu ya. Tujuannya itu bukan untuk bisa main gitar, tapi jadi musisi. Nah, kalau kita lagi ngoding, tujuannya itu bukan jago ngoding atau bukan bisa JavaScript gitu misalnya ya. Tapi tujuannya itu jadi developer atau software engineer. Ya, itu dulu yang harus ditanamkan di awal kalau kita mau membentuk kebiasaan. Nah, berikutnya, agar tujuannya lebih jelas terlihat atau obvious tadi, kebiasaan itu butuh waktu dan lokasi pada saat kita akan menanamkannya. Jadi bukan saya bakalan banyak baca buku bulan ini misalnya gitu ya. Itu nggak bagus karena masih terlalu umum dan susah diukur. Ya, tanamkan begini, saya bakalan baca buku selama 15 menit setiap hari di tempat tidur sebelum tidur. Atau gini,
Saya bakalan selesaiin satu video tutorial di playlist HTML dasar setiap jam 7 malam di meja belajar atau meja kerja saya. Gitu. Jadi lebih jelas, lebih keukur, dan lebih bisa dilakukan gitu. Nah, agar lebih mudah lagi untuk dilakukan, kalian bisa terapkan teknik yang namanya habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Yaitu menambah kebiasaan baru setelah kebiasaan lama kita dan sebelum kebiasaan lain yang dirasa buruk. Misalnya gini, kalian tuh selalu scroll sosmed setiap habis makan malam. Nah, jadi makan malam itu kan kebiasaan yang hampir selalu kita lakukan ya. Dan scroll sosmed itu adalah kebiasaan buruknya. Nah, sekarang coba terapkan ini. Setiap habis makan malam, saya mau nyalain laptop, lalu selesaikan satu tutorial HTML, baru setelah itu cek sosmed. Jadi kita menyisipkan kebiasaan baru di kebiasaan lama kita yang udah kebentuk. Terus juga lingkungan sekitar kita berpengaruh besar pada motivasi dan pembentukan kebiasaan kita. Kalau lingkungan sekitar kita berantakan dan tidak terorganisir, maka tujuan kita juga jadinya nggak fokus lagi, sehingga menyulitkan ketika kita mau ngebentuk kebiasaan kita. Jadi sarannya katanya adalah hilangkan distraksi di lingkungan kerja kita yang nggak sesuai dengan tujuan kita. Gunakan meja kerja kita hanya untuk kerja atau belajar. Sofa itu hanya untuk nonton misalnya ya. Meja makan hanya untuk makan, dan kasur selain untuk tidur misalnya dipakai untuk baca gitu. Terus juga misalnya kalian pengen rajin baca, ya udah simpen buku di tempat yang mudah dijangkau. Jangan simpen bukunya di rak buku yang susah buat diambil. Mau jago main gitar, ya kalian bisa geletakin aja gitarnya di tempat yang gampang diakses gitu. Nah, termasuk di lingkungan digital. Jadi nggak hanya lingkungan ruangan kita. Kalian bisa rapihin dengan cara follow misalnya orang-orang yang sesuai dengan minat kita. Terus konsumsi konten yang memang mendukung tujuan kita. Sehingga pada saat kita buka sosmed, yang muncul itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Kalian juga bisa gunakan profil yang berbeda untuk penggunaan software atau aplikasi yang berbeda. Ya, misalnya user profile pada sistem operasi kalian. Atau misalnya kalian bisa gunakan account yang berbeda pada sosial media kalian. Nah itu ya, jadi make it obvious. Hukum yang kedua, James Clear bilang, make it attractive. Buat agar kebiasaannya itu jadi menarik. Gimana caranya? Nah, kita buat agar hal-hal yang kita lakukan itu memberi penghargaan atau reward langsung pada kita. Penghargaannya itu bisa dalam bentuk perasaan ya. Perasaan senang, perasaan tertantang. Pokoknya bikin kita pengen ngelakuin itu lagi gitu. Nah, untuk melakukan ini, kita harus paham dulu bagaimana cara dopamin bekerja dalam tubuh kita. Jadi dopamin ini adalah sebuah zat kimia dalam otak kita, atau disebut juga dengan hormon dopamin ya, yang membuat kita tuh termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dopamin juga berperan dalam proses mengingat atau memori, dan juga proses belajar. Nah, jadi bagus banget untuk membentuk kebiasaan kita. Nah, peningkatan hormon dopamin di tubuh kita itu terjadi saat kita senang. Tapi bukan hanya pas kita senang aja ya. Peningkatan yang lebih hebatnya lagi itu terjadi ketika kita ingin mendapatkan kesenangan itu. Nah, salah satu contohnya gini. Jadi menurut penelitian, saat seorang itu berjudi ya, teman-teman ya, peningkatan dopamin itu terjadi ketika dia masang taruhan, bukan saat dia menang gitu. Dopamin juga meningkat tajam ketika kita melihat makanan yang kita sukai gitu ya, bukan saat kita memakannya. Terus saat kita lagi FOMO misalnya pengen buru-buru buka sosmed, itu dopamin juga meningkat tajam. Jadi bukan saat kita udah buka sosmed lalu scroll-scroll ternyata. Nah, jadi kita harus cari cara nih agar kita ada di keadaan yang menginginkan kesenangan. Karena pada saat itulah saat yang paling baik untuk kita menyisipkan kebiasaan kita. Di buku ini juga disebutkan kita bisa gunakan teknik yang namanya temptation bundling, atau cara kita menggabungkan kesenangan kita. Salah satu contoh yang udah saya lakukan dan berhasil jadi kebiasaan adalah saya nonton satu episode anime setelah saya workout atau angkat beban sambil saya melakukan kardio. Nah, jadi karena saya pengen banget nonton atau ngelanjutin anime itu, maka kegiatan kardio itu jadi kegiatan yang dinantikan, teman-teman. Nah, saat kita mikirin bahwa nanti bakalan nonton anime, workoutnya pun jadi semangat gitu ya, dopaminnya jadi naik, maka kebiasaan jadi cepat kebentuknya. Nah, contoh lain yang bisa kita lakukan adalah misalnya gini, kita bisa dengarkan musik yang sangat kita sukai hanya ketika kita lagi ngoding gitu. Atau kita makan cemilan favorit kita hanya ketika kita lagi belajar aja. Di waktu yang lain, jangan dengerin musik itu atau jangan makan cemilan itu. Sehingga kegiatan-kegiatan tadi itu dinantikan oleh kita. Karena dinantikan, kebiasaannya cenderung cepat untuk kebentuk. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang ketiga, teman-teman ya, yaitu make it easy. Kita buat agar kebiasaannya itu mudah untuk dilakukan. Ada quote yang menarik di sini. Walk slowly, but never backwards. Jadi kita nggak apa-apa jalan pelan-pelan, asal jangan mundur, teman-teman. Jadi sekecil apapun progres, itu tetap progres.
Jangan diam di tempat, apalagi mundur. Lamanya waktu yang kita habiskan saat melakukan kebiasaan kita itu nggak sepenting dari berapa kali kita melakukan kebiasaan itu. Artinya, lebih baik repetisi daripada durasi. Lebih baik kita belajar 20 menit setiap hari daripada 4 jam sekali belajar, tapi cuma seminggu sekali. Lalu ada lagi istilah yang namanya reduce friction, atau kurangi gesekan atau rintangan gitu ya, saat kita melakukan kebiasaannya. Buat jadi semudah mungkin. Contoh nih, misalnya kita pengen turun berat badan. Kalau kita tahu kita pengen berat badan kita turun, olahraga aja kan nggak cukup ya. Harus kalori defisit juga. Yang artinya kita harus jaga pola makan. Tapi untuk membuat makanan yang sehat itu nggak mudah. Kita butuh nyiapin bahan makanannya, kita juga butuh proses persiapannya yang merepotkan misalnya setiap pagi. Nah, untuk mengurangi gesekan atau rintangannya gimana? Untuk bikin agar jadi lebih mudah. Salah satu caranya, kalian bisa pilih untuk menggunakan catering misalnya. Supaya gampang, kita tinggal makan aja. Terus karena udah bayar, ya mau nggak mau kita makan gitu ya. Atau cara lain, kalian lakukan persiapannya 1 kali dalam seminggu. Misalnya di hari Minggu gitu ya. Kita siapkan untuk 5 atau bahkan 6 hari ke depan. Jadi setiap paginya kita tinggal menghangatkan makanan kita terus makan aja. Atau contoh lain nih yang udah saya terapkan. Jadi dulu sebelum saya punya PC, saya tuh pakai laptop untuk kerja di rumah dan juga untuk ngajar di kampus. Nah, saat mau kerja di rumah, saya tuh kan buka tas, keluarin laptop, charger, converter, hard disk eksternal, terus colokin semuanya. Nah, udah beres kerja, itu kan saya cabut semuanya, beresin, terus masukin lagi ke tas. Itu kan jadinya ribet gitu, setiap hari saya lakukan itu berulang-ulang. Nah, untuk mempermudah itu gimana? Untuk mengurangi friction tadi. Ya udah, saya beli charger dan converter lagi. Terus saya tempel di bagian belakang meja secara permanen. Jadi saat saya mau pindah-pindah, tinggal keluarin laptop sama hard disk saja dan colokin langsung ke charger dan converter yang sudah tersedia. Jadi jauh lebih mudah. Ya memang ada harga yang harus dibayar, tapi jadinya workflow saya itu sangat dipermudah. Bayangkan jika dilakukan setiap hari selama 1 semester aja. Kira-kira berapa waktu yang terbuang untuk hanya pasang dan beresin kabel berulang-ulang. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman ya. Hal lain yang bisa kita lakukan yang lebih simple, itu contohnya adalah kita bisa menyimpan semua aplikasi atau folder yang sering banget kita pakai di sistem operasi kita tuh di desktop. Atau disimpan di taskbar lah di sistem operasi kita. Jadi kalau butuh, nggak usah cari lama-lama. Kalian juga bisa gunakan extension, plugin, atau add-ons pada aplikasi yang sering digunakan. Ya, misalnya di kode editor kita pasang extension untuk snippet kode misalnya, agar kalian makin mudah lagi nulisin kodenya. Jadi itu caranya make it easy. Bikin agar hal-hal kecil itu jadi mudah. Nah, ngomongin soal kemudahan ini, sponsor kita kali ini, yaitu Niaga Hoster, juga menawarkan kemudahan saat kalian menggunakan layanannya. Mulai dari kemudahan mendapatkan informasi layanan lewat websitenya, kemudahan saat membeli layanannya, kemudahan memilih metode pembayaran, kemudahan mengelola website lewat dashboard yang diberikan, sampai dengan kemudahan untuk mendapatkan support ketika kita mengalami kesulitan karena tim supportnya siaga terus selama 24 jam teman-teman. Jadi cocok banget nih buat kalian yang masih pemula untuk membuat website tapi ingin mendapatkan web hosting dengan pelayanan yang maksimal. Selain kemudahan, fitur lain yang jadi unggulannya Niaga Hoster ini adalah kecepatan dan juga keamanannya. Jadi performa kecepatan website kita bakalan teroptimasi karena menggunakan fitur light speed dengan HTTP 3 dan aman dari serangan malware karena dilindungi oleh sistem keamanan terbaik yaitu Immunify 360. Dan saat ini Niaga Hoster juga lagi ada diskon yang sangat besar sampai dengan 80% untuk pembelian paket web hosting personalnya. Dan menurut saya, paket ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena fiturnya lengkap dan juga harganya terjangkau. Jadi kalau kita membeli paket personal ini langsung selama 3 tahun, kita yang tadinya harus membayar sebesar 3,7 jutaan, sekarang hanya cukup membayar sebesar 830 ribuan aja. Dan ini sudah termasuk nama domain gratis pilihan kita sendiri. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin diskon tambahan lagi, teman-teman bisa masukin kode kuponnya WPUNPAS saat kalian check out untuk dapetin lagi potongan sebesar 10%. Jadi sekarang harga yang harus kalian bayar itu hanya 750 ribuan aja. Hemat banget kan? Setelah itu, kalian tinggal langsung bayar aja dengan memilih metode pembayaran yang sangat banyak ini. Makanya jangan ragu untuk menggunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hosting kalian. Klik link yang ada di deskripsi video untuk informasi lebih lanjut. Nah, dan yang terakhir nih, kita masuk ke hukum atau mantra yang keempat, yaitu make it satisfying. Atau buat agar kebiasaannya itu memberikan kepuasan. Dan ini katanya hukum yang paling penting dari keempat hukumnya. Ada istilah ini teman-teman. What is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided.
Atau artinya sesuatu yang langsung ngasih kita hadiah atau dalam hal ini kepuasan, itu bakal kita ulangi lagi. Tapi yang langsung ngasih kita hukuman, itu bakalan kita hindari. Nah, dan kebiasaan baik itu sifatnya delayed reward atau kepuasannya itu tertunda. Contohnya kalau misalkan teman-teman pengen punya badan yang bagus gitu misalnya ya, itu rewardnya. Nah, caranya kan kita harus olahraga nih. Dan biasanya abis olahraga itu badan kita sakit-sakit gitu. Jadi yang kita dapetin langsung tuh sakitnya. Badan bagusnya itu delayed, ketunda, ada waktunya. Kalian pengen bisa main gitar. Nah, itu kan pasti latihan ya. Abis latihan tuh tangannya pasti pegel. Jari-jarinya bisa sampai kapalan, bahkan luka. Begitu pula ketika kita belajar ngoding. Kalau baru belajar itu kan seringnya pusing, bingung, frustasi. Itu yang instannya. Bisanya butuh waktu. Nah, kebalikannya untuk kebiasaan buruk. Misalnya kita makan junk food tuh ya, atau gorengan. Itu kan dari suapan pertama aja langsung berasa nikmatnya teman-teman ya. Tapi kalau kita terus-terusan melakukan itu, untuk waktu yang lama baru kerasa tuh efek negatifnya. Nah, makanya tipsnya adalah asosiasikan kegiatan kita itu dengan hal-hal baik sebagai rewardnya. Contoh yang disarankan oleh buku ini adalah menggunakan teknik paperclip. Ya, jadi misalnya kalian punya banyak paperclip nih, terus kalian punya toples kosong. Nah, setiap kalian selesai belajar atau misalnya selesai mengikuti tutorial atau lakukan apapun lah ya yang ingin jadi kebiasaannya, pindahin paperclip tadi ke dalam toplesnya. Nah, nantinya kalian akan bisa lihat seiring kalian belajar, seiring waktu itu paperclipnya makin banyak. Dan lama-lama kalian makin semangat untuk ngisi paperclip ke toples itu. Karena kan kelihatan, wah ini makin banyak nih. Ada rewardnya yang bisa kita lihat secara instan. Atau kalian juga bisa menggunakan sticky note misalnya ya. Tiap habis belajar, tempel sticky note ke tembok. Nanti lama-lama kalian akan lihat semakin banyak tuh sticky note yang nempel di tembok, makin semangat. Kayak GitHub lah, setiap kita melakukan commit, kan akan muncul kotak hijau di profile kita. Yaitu menandakan hari itu kita sudah ngoding lah istilahnya gitu. Atau kalian juga bisa menggunakan platform-platform belajar yang ada fitur gamifikasinya. Misalnya ada levelnya, ada leaderboards-nya. Karena penting bagi kita untuk melacak progres dari kebiasaan kita. Sesimpel kita mencoret tanggal di kalender setelah kita belajar misalnya ya. Habis belajar, coret tanggalnya, besoknya belajar lagi, coret lagi. Terus nanti lama-lama si kalendernya kan penuh dengan X gitu, X, X, X. Nah, bikinlah agar yang tadinya kita hanya melacak atau mencatat progres kita tuh jadi nggak mau kehilangan momentum. Atau istilahnya break the chain. Atau kalau istilah game tuh kita nggak mau kehilangan win streak-nya. Jadi pada saat kita malas belajar, tapi ngelihat kalender kita tuh, wah sayang nih kalau misalnya nggak saya kasih X, jadinya nanti bolong gitu. Nah, terus untuk mendukung ini, tips berikutnya adalah never miss twice. Jadi jangan bolong lebih dari 2 kali berturut-turut. Karena ya namanya juga manusia ya, kita nggak mungkin bisa semangat terus setiap harinya. Pasti ada aja hari-hari di mana kita tuh nggak semangat. Nah, yang membedakan seseorang yang performance-nya baik itu dengan orang lain adalah bukan karena dia nggak pernah melakukan kesalahan. Atau karena dia nggak pernah bolos gitu ya. Karena ya tadi, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan hari buruk itu nggak ada di kalender. Jadi yang membedakannya adalah bagaimana atau seberapa cepat dia bangkit dari kesalahan itu. Jadi tips never miss twice ini sangat membantu kita untuk langsung bangkit ketika kita lagi nggak bagus gitu semangatnya. Jadi misalnya kita lagi nggak semangat, oke lah hari ini bolong nggak apa-apa. Tapi besok, wah nggak boleh 2 kali berturut-turut nih. Jadi bangkit lagi semangatnya karena nggak mau kehilangan win streak tadi. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi tips-tips untuk membentuk kebiasaan baik ala buku Atomic Habits. Ya, silakan dicoba teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang saat ini lagi males-malesan belajar, sedang turun motivasinya, atau lagi nggak semangat. Dan kalau kalian ada kesempatannya sih, saran saya kalian harus baca sendiri bukunya ya. Baca dengan lengkap karena ini isinya keren banget. Banyak tips-tips lain yang keren-keren yang tadi nggak masuk di videonya. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih untuk Niaga Hoster yang udah sponsorin video kita kali ini. Sekalian mau kasih tahu juga, saat ini Niaga Hoster lagi ada diskon yang sangat besar. Ya, diskonnya tuh sampai dengan 80% untuk pembelian paket web hostingnya. Baik itu yang unlimited hosting, cloud hosting, ataupun VPS. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari hosting untuk menyimpan website kalian, saat ini adalah saat yang paling tepat. Dan jangan lupa juga kalian bisa dapetin diskon tambahan lagi sebesar 10% dengan cara memasukkan kode kuponnya WPUNPAS saat kalian check out. Langsung aja cek link yang ada di deskripsi video untuk informasi lebih lanjut. Oke, kalau gitu sampai sini aja videonya ya, teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, langsung kasih tahu aja di kolom komentar. Nanti mungkin ke depannya kita akan bahas lagi buku-buku pengembangan diri lainnya dan kita akan coba terapkan di pembelajaran programming kita.
Ya, jadi itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.